Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Merintis Jalan ke Surga. Saudara, kehidupan kekal yang berkualitas artinya dalam persekutuan dengan Allah di surga nanti harus dimulai sejak di bumi. Kalau di bumi memiliki persekutuan dengan Allah dengan baik, maka di balik kubur pun akan tetap memiliki persekutuan dengan Allah. Itulah sebabnya dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajar agar kita menghadirkan kerajaan Allah atau menghadirkan pemerintahan Allah dan melakukannya dengan sempurna. Sebab dengan menghadirkan kerajaan Allah dan melakukan kehendak Allah dengan sempurna, seseorang itu merintis hidup menuju ke surga. Jadi surga itu bukan tempat pembuangan yang nyaman, ya, yang tentu saja diharapkan oleh semua orang bisa masuk ke dalamnya supaya terhindar dari api kekal. Tapi surga itu tujuan yang harus mulai dirintis hari ini, dijalani hari ini, dirindukan dan menjadi satu-satunya tujuan hidup. Surga menjadi tujuan, artinya sejak di bumi seseorang harus sudah mulai tidak tertarik dengan dunia ini, sehingga hanya fokus ke kehidupan yang akan datang di langit baru dan bumi baru. Bagi orang percaya, langit baru dan bumi baru adalah rumah Bapa, di mana orang percaya menjadi anggota keluarga kerajaan yang nantinya juga dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Sejak di bumi, orang percaya harus sudah memperjuangkan hal ini. Sebab masuk surga bukan suatu kebetulan dan bukan sebuah kecelakaan, melainkan sebuah pilihan yang harus dilakukan sejak hidup di bumi. Surga sebagai pilihan artinya kita harus bertindak secara konkret yang menunjukkan bahwa kita memilih surga sebagai tujuan, bukan sekedar harapan atau objek keyakinan yang diharapkan suatu saat bisa masuk ke dalamnya. Tentu kalau seseorang memilih surga sebagai tujuan, ada konsekuensi atau harga yang harus dibayar. Orang yang menjadikan surga sebagai tujuan akan berusaha untuk tidak terikat dengan dunia ini dan berjuang untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercelah. Orang yang menjadikan surga sebagai tujuan adalah orang yang menghargai surga tersebut dan juga tentu menghormati Allah sebagai kepala pemerintahannya. Orang yang tidak menunjukkan tujuan hidupnya ke surga atau tidak menunjukkan hidupnya ke langit baru bumi baru, orang yang tidak berniat untuk masuk surga dengan benar, tidak ada niat yang tulus, tidak bulat, tidak utuh. Padahal niat yang Tuhan kehendaki untuk ke surga yang sama dengan mengasihi Allah itu harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan segenap akal budi. Orang yang tidak sepenuh hati mengasihi Allah, orang yang tidak sepenuh hati menunjukkan hidupnya ke kerajaan Allah, orang-orang yang tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, mereka juga tidak akan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Tidak akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kenyataan yang tidak dapat dibantah, saudaraku. Sangat sedikit atau hampir tidak ada orang yang sungguh-sungguh menjadikan surga sebagai tujuan. Banyak orang beragama hanya karena mau memiliki kehidupan nyaman di bumi dan memperoleh pencapaian achievement yang dapat membahagiakan hidupnya sementara di bumi. Ya, semua pikiran, tenaga, waktu dicurahkan untuk itu. Sementara surga dianggap sebagai tempat di mana dirinya akan ditempatkan tanpa menjadikan surga itu sebagai tujuan. Orang-orang seperti ini pada dasarnya menjadikan dunia ini tujuannya, bukan surga. Nah, berhubung semua orang memiliki pola berpikir seperti itu, maka pola berpikir yang salah tersebut
sudah dianggap sebagai kewajaran, suatu kewajaran standar hidup pada umumnya. Padahal itu sebuah kemerosotan dari kehidupan iman Kristen yang seharusnya menjadikan surga itu sebagai tujuan. Orang percaya yang menjadikan surga sebagai tujuan, saudara, pasti berusaha hidup dalam persekutuan dengan Allah secara benar, yaitu hidup dalam kekudusan dan terlepas dari percintaan dunia. Pasti, kenapa? Ya, orang yang benar-benar menjadikan surga tujuan akan mulai menjalani hidupnya di bumi ini dalam persekutuan yang benar dengan Allah. Orang-orang seperti ini dapat dikatakan sebagai orang-orang yang menjalani hidup menuju kerajaan surga dalam kepastian. Sehingga masuk surga itu bukan satu keyakinan, saudara, tetapi pengalaman konkret, sehingga tahu, bukan sekedar meyakin, tapi tahu dirinya layak masuk kerajaan itu, masuk langit baru bumi baru sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi kalau orang sejak di bumi tidak hidup dalam persekutuan dengan Allah, itu hidupnya tidak berkualitas. Di balik kuburnya pasti tidak akan bersama-sama dengan Allah. Artinya terbuang ke dalam api kekal. Dengan demikian setiap individu sebenarnya sudah bisa memetakan, mapping kehidupan kekalnya sejak masih di bumi ini. Sehingga keselamatan adalah sesuatu yang pasti. Tentu bukan berdasarkan keyakinan semata-mata, melainkan kenyataan hidup, di mana seseorang yang ada dalam persekutuan yang benar dengan Allah itu pasti merasakan, saudaraku, bagaimana perasaan Allah terhadap dirinya. Dan itu bukan hanya membangun keyakinan masuk surga, tetapi kepastian berdasarkan pengalaman, bukan kepastian berdasarkan keyakinan semata-mata. Saudaraku sekalian, jadi keyakinan itu masih bersifat spekulatif. Tetapi kalau pengalaman konkret dengan Allah itu kepastian yang benar. Pemetaan atas masa depan dalam kekekalan setiap individu itu sesuatu yang real, natural, dan benar-benar dialami. Pemetaan kita atas masa depan kita, surga atau neraka, itu suatu kepastian yang dialami, ya, bukan diyakini saja. Rusaknya hidup kekristenan ketika kehidupan Kristen yang seharusnya merupakan realitas yang harus dijalani hanya diformulasikan dalam pengetahuan teologi, dalam sistematika dogmatika, dan teori-teori secara tertulis maupun lisan. Teori, bukan pengalaman real. Hal ini terjadi ketika kekristenan mengalami kemerosotan, di mana para pemimpin gereja dan teolog-teolog Kristen hanya sibuk menalar Allah secara kognitif, tetapi tidak menyelenggarakan kehidupan sesuai dengan kehidupan yang sudah dijalani oleh Yesus. Banyak pandangan teologi yang berhenti dan terdampar sampai olah nalar saja, olah nalar semata-mata, tetapi tidak memiliki implikasi yang konkret dan jelas. Ya, hanya menjadi pengetahuan dalam pikiran saja, dan itu penyesatan sebenarnya. Inilah yang menjadi kausalitas atau penyebab para pemimpin gereja dan para teolog tidak mengalami Tuhan seperti tokoh-tokoh iman pada gereja perdana dan pengalaman menjumpai Allah dalam Alkitab. Nah, saudara, kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.